Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ade Ikhwani Nurdalina dengan NIM 11012131320 dari kelas TT45G4. Nah, kali ini saya akan mempresentasikan tugas pengganti UTS dengan mata kuliah Pendidikan Agama Islam dan Etika. Nah, kali ini saya mengambil judul Sumber Hukum Islam. Keberadaan sumber hukum Islam dipergunakan sebagai pedoman ataupun rujukan bagi Muslim ketika menjalani kehidupannya di dunia ini. Nah, sumber hukum Islam terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama Al-Quran, kedua hadis, dan ketiga ijtihad. Al-Quran secara bahasa berarti sesuatu yang dibaca. Nah, arti ini mempunyai makna anjuran kepada umat Islam untuk membaca Al-Quran. Nah, Al-Quran menurut istilah adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang disampaikan oleh malaikat Jibril dengan redaksi langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad SAW dan yang diterima oleh umat Islam dari generasi ke generasi tanpa ada perubahan. Menurut para ahli ushul fiqh Al-Quran secara istilah adalah artinya Al-Quran adalah kalam Allah yang mengandung mukjizat atau sesuatu yang luar biasa yang diharapkan Rasul diturunkan kepada penutup para nabi dan yaitu Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril tertulis pada mushaf. Diriwayatkan kita secara mutawatir menilai ibadah dimulai dari surah Al-Fatihah dan diakhiri dengan surah An-Nas. Terdapat beberapa isi kandungan pada Al-Quran. Yang pertama, akidah, yang dimana akidah ini merupakan apa yang telah menjadi ketetapan hati seseorang secara pasti, baik itu benar ataupun salah. Nah, akidah menjadi pintu awal masuknya seseorang ke dalam Islam dan akidah pula yang harus dipertahankan hingga akhir hidupnya. Yang kedua ada ibadah. Nah, ibadah secara etimologi berarti merendahkan diri serta tunduk. Perintah menyembah kepada Allah banyak diterangkan dalam Al-Quran, salah satunya di dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 21 yang dimana artinya, hai manusia, sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakanmu dan orang-orang yang sebelummu agar kamu bertakwa. Nah, yang ketiga ada akhlak, yang artinya tingkah laku lahiriah yang diperbuat oleh seseorang secara spontan sebagai cerminan hati seseorang yang menciptakan hubungan baik antar pribadi antar masyarakat dengan sesamanya. Kemudian yang keempat ada hukum. Secara garis besar, hukum yang diperbincangkan dalam Al-Quran itu meliputi 2 hal, yaitu ibadah dan muamalah. Ibadah meliputi sholat, puasa, zakat, dan haji. Dan muamalah ini meliputi hukum keluarga, jinayah, politik, dan ekonomi. Ini menunjukkan bahwa hukum Islam sangat komprehensif. Tidak ada aspek kehidupan manusia, tata aturan hukumannya. Inilah salah satu karakter khusus hukum Islam yang tidak ada dalam hukum buatan manusia. Yang kelima, ada dasar-dasar ilmu pengetahuan atau sains. Kata ilmu itu sendiri disebut dalam Al-Quran sebanyak 105 kali. Tetapi dengan kata jadiannya, ia disebut lebih dari 744 kali. Nah, sains ini merupakan salah satu kebutuhan agama Islam. Betapa tidak, setiap kali umat Islam ingin melaksanakan ibadah, selalu memerlukan penentuan waktu dan tempat yang tepat. Contoh, melaksanakan sholat, menentukan awal bulan Ramadan, pelaksanaan haji, semuanya punya waktu-waktu tertentu untuk menentukan waktu yang tepat, diperlukan ilmu astronomi. Nah, kemudian yang terakhir ada sejarah, penuturan kisah-kisah dalam Al-Quran, syarat dengan muatan edukatif bagi manusia, khususnya pembaca dan pendengarnya. Kisah-kisah tersebut menjadi bagian dari metode pendidikan yang efektif bagi pembentukan jiwa yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena itu ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari Quran surah Al-A'raf ayat 176 yang berarti maka kisahkanlah kisah-kisah agar mereka berpikir.
Nah, kemudian fungsi Al-Quran yang pertama sebagai bukti kebenaran Nabi Muhammad, kedua petunjuk bagi segenap umat Islam, ketiga sumber pokok ajaran Islam, dan yang keempat peringatan dan pembelajaran bagi manusia. Nah, masuk pada sumber hukum Islam, yaitu hadis yang kedua. Yang kedua ada hadis. Secara bahasa, hadis ini berarti berbicara, perkataan, ataupun percakapan. Hadis ini disebut juga sunnah, yang secara istilah berarti segala perkataan atau sabda, perbuatan, ketetapan, dan persetujuan dari Nabi Muhammad SAW yang dijadikan landasan syariat Islam. Nah, adapun bagian-bagian hadis, yang pertama ada rawi, yaitu seseorang yang menyampaikan atau menuliskan dalam sebuah kitab apa yang diterimanya dari seorang guru. Yang kedua ada sanad. Sanad ini merupakan sandaran atau sesuatu yang dijadikan sandaran atau pemberitaan tentang munculnya suatu matan hadis. Nah, ketiga ada matan, yang dimana matan ini merupakan sabda Nabi yang disebut materi hadis. Dan yang terakhir ada mukharij atau mudawin, yang dimana merupakan orang yang berperan dalam pengumpulan hadis atau orang yang menyebutkan perawi hadis. Nah, masuk pada klasifikasi hadis berdasarkan sandarannya itu yang pertama ada hadis marfu, yang merupakan berita yang disandarkan kepada Nabi, baik berupa perkataan, perbuatan, sifat, dan persetujuan sekalipun sanadnya tidak bersambung atau terputus. Nah, yang kedua ada hadis mauquf, yaitu sesuatu yang disandarkan kepada seseorang sahabat, baik berupa perkataan, perbuatan, ataupun persetujuan, baik bersambung sanadnya ataupun terputus. Dan yang terakhir ada hadis maqtu, yaitu sifat matan yang disandarkan kepada seorang tabi'in atau seorang generasi setelahnya, baik perkataan, perbuatan, atau persetujuan. Kemudian masuk pada klasifikasi hadis berdasarkan jumlah rawinya. Terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama ada hadis mutawatir. Hadis yang berdasarkan pada panca indera yang diberitakan oleh segolongan orang yang mencapai jumlah banyak yang mustahil menurut tradisi mereka sepakat berbohong. Yang kedua, yang terakhir ada hadis ahad, yaitu hadis yang diriwayatkan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam oleh sejumlah orang, tetapi tidak sampai pada tingkat mutawatir. Pembagian hadis ahad ini berdasarkan rawinya, yaitu masyhur, asis, dan gharib. Kemudian masuk pada klasifikasi hadis berdasarkan kualitasnya. Berdasarkan kualitas terbagi menjadi 4. Yang pertama ada hadis sahih, yaitu hadis yang sehat dan benar, tidak terdapat penyakit ataupun cacat. Yang kedua ada hadis hasan, yaitu hadis yang sanadnya bersambung oleh penukil yang adil namun kurang kedabitannya. Yang ketiga ada hadis doif, yaitu hadis yang lemah, artinya hadis yang tidak kuat. Dan yang terakhir ada hadis qudsi, yaitu sesuatu yang dikabarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada nabinya dengan melalui ilham, yang kemudian Nabi menyampaikan makna dari ilham tersebut dengan ungkapan beliau sendiri. Nah, fungsi hadis terhadap Al-Quran itu, fungsi utamanya hadis atau sunnah adalah penjelasan terhadap ayat-ayat Al-Quran yang memerlukan penjelasan yang lebih dalam lagi. Nah, masuk pada ijtihad yang terakhir. Ijtihad menurut istilah usul fikih dikhususkan untuk mengarahkan segenap kemampuan dalam rangka mencari dugaan yang kuat dari hukum syara, sehingga dia merasa tidak mampu lagi untuk berbuat lebih dari yang telah diusahakannya. Ijtihad dilakukan oleh para ulama untuk menjawab persoalan dalam masyarakat yang bersifat dinamis dan senantiasa mengalami perubahan dan
perkembangan mengikuti peredaran zaman. Nah, ijtihad ini banyak dilakukan dalam bidang fikih sesudah zaman sahabat dan tabi'in atau orang-orang yang hanya bertemu dengan sahabat, tidak bertemu dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, yang terakhir fungsi ijtihad. Satria Effendi menjelaskan bahwa ijtihad memiliki banyak fungsi, diantaranya yang pertama menguji kebenaran hadis yang tidak sampai ke tingkat hadis mutawatir, seperti hadis ahad atau sebagai upaya memahami redaksi ayat atau hadis yang tidak tegas pengertiannya sehingga tidak langsung dapat dipahami. Yang kedua, ada berfungsi untuk mengembangkan prinsip-prinsip hukum yang terdapat dalam Al-Quran dan sunnah atau hadis seperti dengan kias, istihsan, dan maslahah mursalah. Nah, sekian dari presentasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.